Halo, halo, halo Sobat Millennials, kembali lagi di Rumah Millennials Podcast dan kita sekarang masuk di episode 10. Dan di episode kali ini kita kedatangan Gasani Salsabila atau bisa dipanggil Kasalbi, hampir aja kepleset ya langsung nama panggilannya Kasalbi. Kasalbi ini cukup banyak ya backgroundnya, nanti bisa langsung dikonfirmasi saja nih Kasalbi mau diperkenalkan melalui background yang mana. Tapi singkatnya Kak Salbi ini lulusan psikologi UI, terus melanjutkan studinya di Magister Profesi Psikolog Klinis Dewasa di UI juga gitu. Jadi seputar psikologi, terus menjadi mentor juga, konsultan, dan Kak Salbi sekarang juga menulis buku nih teman-teman. Dan mungkin nanti Kak Salbi bisa cerita lebih banyak melalui podcast ini gitu. Dan mungkin itu aja kali ya perkenalan tentang Kak Salbi dari aku. Bisa langsung Kak Salbi aja langsung perkenalkan diri. Oke, terima kasih banyak Yari udah memperkenalkan aku udah cukup lengkap gitu ya tadi. Aku mungkin berterima kasih juga selain ke Yari ke teman-teman dari Rumah Millennials yang udah mengajak aku untuk belajar bareng hari ini karena aku yakin mungkin nggak cuma teman-teman yang nonton aja yang belajar tapi pasti aku juga banyak belajar dari teman-teman. Jadi feel free mungkin nanti boleh diskusi di kolom chat gitu ya, nanti di kolom komentarnya biar aku juga bisa sambil belajar dari teman-teman ketika video ini udah up. Perkenalkan teman-teman, namaku Gasani Salsabila. Betul, biasa dipanggilnya Salbi, biar nggak kepanjangan juga gitu ya. Dan saat ini mungkin tadi latar belakang sedikitnya udah diceritakan sama Yeri. Aku saat ini berkecimpung di bidang psikologi, sosial kerawanan, dan literasi. Jadi kalau latar belakang pendidikanku, aku anak psikologi gitu ya, lulusan S1 psikologi, dan sekarang sedang menjalani S2 Magister Profesi Klinis Dewasa spesifiknya. Dan mungkin kesibukan-kesibukan yang lain lebih ke freelance-freelance gitu ya, freelance di bidang literasi juga, di bidang psikologi juga yang dimana aku mentor dan konselor di beberapa platform, sama aku mungkin yang di up di Rumah Millennials kemarin sempat sebagai founder dari Teruntuk Project gitu ya, atau Yayasan Teruntuk Jejak Kebaikan. Jadi di situ aku running yayasan bareng dengan tim Teruntuk Project juga gitu. Mungkin itu sih gambaran dari aku untuk saat ini. Iya betul. Dari perkenalan tadi, Kak Salbi ini juga merupakan founder dari beberapa ini ya kayak project-project kayak Yayasan Terunduk Project tadi, terus habis itu ada Yayasan Kata Kecil Karena, terus Senyatanya Indonesia dan lain sebagainya. Kak Salbi ini juga merupakan mentor nih. Jadi hari ini kita akan belajar dengan seorang mentor gitu. Jadi wajib banget disimak sampai akhir karena pasti banyak banget kisah-kisah hidup yang di-sharing dari Kak Salbi ini. Nah, mungkin untuk awal nih Kak, boleh ceritain bagaimana awalnya Kak Salbi ini menggeluti bidang yang sekarang. Tapi kalau bentar, tadi kan cukup banyak ya Kak menjadi mentor, terus backgroundnya psikolog, terus Kak Salbi ini juga aktif juga di Pengmas gitu. Nah, itu kalau misalkan digambarkan ke satu kata aja, berarti fokus bidang Kak Salbi ini ke apa? Oke, sebenarnya kalau ketiga itu tuh udah aku fokuskan sih guys. Mungkin sebelumnya aku tuh bener-bener yang kayak ya udah nyoba berbagai hal, nyoba Hmm. berbagai organisasi, mungkin kalau di kampus kepanitiaan, terus berbagai kebetulan pas dari kuliah itu aku udah mulai kerja juga, aku juga nyoba berbagai divisi gitu ya, mulai dari apa namanya volunteer manager, terus juga mulai dari marketing, terus juga macem-macem lah istilahnya semua udah aku coba sampai akhirnya aku mencoba untuk mengkerucutkan bidang yang memang aku pengen tekunin tuh psikologi, sosial kerawanan, dan literasi. Dan alhamdulillahnya eh, ketiga bidang ini tuh sangat amat bisa untuk disatukan gitu. Kayak ya mungkin kalau misalkan dalam satu term gitu ya, satu kata mungkin empati kali ya. Aku pengen banget berempati di segala yang aku lakukan dan ketika aku berkecimpung di dunia psikologi gitu ya, aku perlu untuk berempati dengan klienku gitu ya. Terus di sosial kerelawanan aku bisa belajar mengenai empati dari dengan memberi gitu ya dan justru aku mendapatkan lebih banyak dari situ dan ketika menulis aku juga berempati dengan perasaanku sendiri, perasaan orang sekitar jadi bisa ada hasil karya yang dihasilkan. Jadi mungkin ketika dikerucutkan ketiga bidang itu tapi kalau misalkan mau lebih di highlight mungkin aku pengen terus menerapkan dan mempelajari empati gitu sih, mengasah empati yang mungkin setiap orang punya gitu.
Oke, luar biasa. Tadi empati, kalau bisa disebutkan ya, empati itu menjadi bagian dari setiap manusia ya, Kak, ya. Dan, tadi menarik sih, aku kira Kak Salbi ini akan empati terhadap manusia lain gitu, tapi ternyata Kak Salbi ini juga meng-highlight tentang empati terhadap diri sendiri, yang mungkin kayak kadang orang-orang tuh lupa gitu ya, selalu meng-highlight ke orang lain, padahal sebelum itu kita harus ngelihat ke diri sendiri kita dulu gitu, oke. Tadi juga ada satu frasa gitu ya tentang psikologi kerelawanan, itu menarik banget sih Kak, mungkin Kak Gasani bisa cerita kali ya dari awalnya gimana akhirnya memutuskan terjun atau merasa cocok gitu untuk, terjun di bidang yang tadi digarisbawahi sebagai empati itu. Oke, mungkin tadi aku nyebutnya sosial kerelawanan, tapi kalau di psikologi mungkin psikologi sosial kali ya yang banyak Oh, ya. bahas itu. Cuma karena bidangku klinis sebenarnya juga sangat amat masuk ke sosial, ke kerelawanan gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, lebih ke hmm, sorry, tadi berarti Yeri nanya sosial kerelawanannya itu ya, atau gimana? Iya iya, gimana ceritanya kok, bisa merasa cocok gitu akhirnya Oh, masuk dan oke. terjun di ini sih? Heeh, oke, oke, oke. Mungkin awalnya tadi ya kayak coba-coba berbagai hal dulu gitu, cobain berbagai job desk, berbagai bidang gitu, berbagai aktivitas berkecimpung di mana sampai akhirnya aku ngerasa kayaknya tuh dari kecil tuh aku diajarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial kerelawanan deh gitu. Jadi waktu aku kecil tuh sebenarnya nggak cuma kecil aja, tapi kayak di keluarga besarku tuh suka kalau misalkan bulan Ramadan kita suka bagi-bagi makanan gitulah istilahnya buat berbuka puasa. Dan itu ternyata aku nikmatin banget karena biasanya kita juga yang masak bareng-bareng di rumah, terus setelah masak kita bagi-bagi bareng gitu. Dan ketika kebetulan bukan perumahanku banget sih gitu ya, tapi ada dalam satu istilahnya kecamatan kali ya, kecamatan atau kelurahan dan kelurahan di sekitar rumahku itu ada yang sering kebanjiran kalau misalkan kayak akhir tahun awal tahun gitu. Yang dimana biasanya aku tuh pernah dulu itu rumahku tuh jadi dapur umum gitulah istilahnya yang dimana kita Oh. se apa se RT itu tuh masak dan lain sebagainya terus kita bagiin gitu-gitulah. Jadi aku sudah sangat amat dekat sama sosial kerelawanan sebenarnya sejak kecil. Tapi aku nggak tahu kalau itu tuh aku tuh, oh itu tuh sosial kerelawanan. Aku nggak tahu itu tuh kayak gitu. Jadi akhirnya sampai aku nggak ngerasain itu tuh nggak ada apa ya dari sekolah tuh kayaknya nggak ada wadah deh untuk melakukan kegiatan sosial kerelawanan. Paling acara-acara OSIS MPK gitu ya yang aku ikutin. Tapi di kuliah tuh ternyata banyak banget kegiatan kerelawanan. Akhirnya di situ aku nyobain sekali gitu ya, sekali waktu itu yang pertama kali aku lebih ke ngajar anak-anak dan ternyata aku menikmati sekali melakukan kegiatan itu. Sampai akhirnya kayaknya coba deh untuk di luar kampus karena kalau di dalam kampus kan emang bukan yang selalu ada ya. Akhirnya aku coba di luar kampus. Ternyata makin makin seneng lah istilahnya dan makin terpapar kayak nggak cuma ngajar aja tapi berbagai aktivitas. Terus di situ aku berefleksi kayaknya aku pengen deh bikin platform yang bikin yayasan gitu yang memang fokusnya emang ke sosial kerelawanan tapi nggak spesifik ke pendidikan atau nggak spesifik ke kesehatan mental atau apa tapi memang secara keseluruhan tapi mencakup beberapa bidang-bidang sosial lainnya. Dan di situ aku modal nekat aja, aku coba untuk mendirikan itu sendiri. Setelah mendirikan itu sendiri, mulai proyek-proyek kecil yang bisa aku lakukan sendiri, aku sambil kerja di salah satu NGO juga yang memang udah stable lah istilahnya. Nah, di situ aku makin belajar lagi terkait volunteer management, terus belajar juga terkait CSR, belajar juga project management. Nah, itu mungkin di situ wadah aku untuk belajar mungkin kerja tapi justru aku lebih banyak belajarnya dan akhirnya yaudah aku terapin di yayasan aku sekarang mungkin itu kali ya backgroundnya kalau terkait sosial kerelawanannya. Oke, iya, makanya tadi aku lihat, dari yang teruntuk project itu juga lebih banyak keliling Indonesia juga, ketemu anak-anak juga, banyak videonya yang, udah didokumentasikan sama Kak Salbi ya bisa dikepoin nih sama sobat milenials yang nonton podcast ini memang luar biasa dari teruntuk project gitu ya. Nah tadi udah diceritakan ya bagaimana awalnya, ternyata background-nya itu dari kecil yang sudah dibiasakan dan
nggak ngerti ya kayak awalnya ternyata bakal nyemplung di situ gitu. Oke. Tapi Kak, kalau kita bicara tentang goals-nya nih, goals yang Kakak ini ingin capai gitu setelah menggeluti bidang ini tuh apa sih? Mhm. Oke, kalau misalkan, kalau di psikologinya mungkin karena aku emang bercita-cita pengen jadi psikolog gitu ya. Jadi memang goals, akhirnya pengen jadi psikolog, tapi psikolog yang, apa ya, kayak jadi mungkin kalau melihat dari penelitianku, dari tesisku gitu ya, aku sering ngambil, partisipannya itu adalah relawan-relawan, entah relawan bencana atau misalkan relawan, jangka panjang gitu-gitu. Jadi aku pengen selain setiap hari menangani klien gitu ya, tapi aku juga pengen mempelajari kesejahteraan atau psychological well-being dari relawan-relawan ini. Karena yang dimana kita tahu ya relawan itu sebenarnya pressure-nya tinggi gitu, apalagi ketika misalkan di wilayah yang bahaya atau gimana, tapi mereka tuh willingness-nya tuh sangat amat tinggi juga gitu. Walaupun oke bahaya, tapi ternyata manfaatnya jauh lebih banyak yang didapat mereka gitu kan. Jadi itu yang pengen aku fokuskan juga. Terus kalau misalkan terkait sosial kerelawanan, pastinya aku pengen terus menjalani yayasanku sekarang dengan lebih stabil gitu ya, secara dana, secara kegiatan juga bisa mencakup wilayah yang lebih luas, bisa juga mungkin nanti punya anak-anak yayasan lagi gitu yang bisa memperluas manfaatnya lagi. Dan kalau misalkan literasi pastinya mungkin karena sekarang background latar belakang pendidikan aku psikologi, aku pengen banget menyampaikan, mengedukasi mengenai kesehatan mental, belajar bareng sama orang banyak terkait kesehatan mental melalui literasi gitu. Oke, menarik. Ada banyak hal nih yang jadi keynote-nya ya. Tadi aku jadi bisa paham kalau kuda besinya Kak Salbi ini adalah seputar kerelawanan gitu. Kak Salbi ini sangat tertarik untuk membawakan hal seputar kerelawanan dan aku juga baru ngeh ya kayak dari kecil juga ngeliatin orang-orang PMI, tim SAR itu kayak oh, mereka juga mengesampingkan apa ya, bahkan mengesampingkan dirinya sendiri untuk bisa menolong orang lain, memberikan kebermanfaatan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diangkat dan dibahas. Dan sekarang ada Kak Salbi yang membahas itu dari sisi psikologisnya bagaimana gitu. Oke, menarik. Dan tadi juga ngebahas tentang literasi gitu. Nah, salah satunya Kak Salbi ini juga menulis buku ya, Kak ya? Betul. Mm-mm. Ada buku yang terbaru? Iya, aku jadi baru banget sebenarnya di bulan ini belum sebenarnya belum official terbit, tapi Oh, udah ada di e-commerce, sudah mulai ada di e-commerce dan segera akan ada di toko buku. Jadi mungkin ditunggu aja dulu sampai official terbit. Jadi kalau misalkan buku ini sendiri sebenarnya fiksi gitu ya, tapi menariknya fiksinya itu dikemasnya sama format kayak nulis diary gitu. Jadi mungkin aku bisa liatin kayak gini, kayak wah. diary gitu. Terus diakhiri Oke. ada gratitude jurnalnya. Jadi kayak sebenarnya karena aku tuh emang seneng journaling gitu, yang dimana journaling itu membantu aku untuk berefleksi, berkaca lagi sama diri aku apa yang udah baik, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, itu aku tuangkan dalam bentuk format di dalam bukuku lah istilahnya kayak gitu. Jadi ini novel fiksi remaja tapi dikemasnya dengan sistemnya diary dan ada beberapa worksheet yang bisa diisi gitu ya. Jadi kita nggak cuma baca aja tapi belajar bareng-bareng lewat worksheetnya. Gitu. Hmm, ya menarik banget. Wow, sebagai orang yang suka journaling, aku juga bisa relate gitu ya ketika Kak Salbi bilang ketika ini bisa berefleksi diri. Karena memang kalau nggak lagi pause sebentar sama kehidupan ini, terus diluangkan waktunya untuk nulis dan berpikir itu udah kayak autopilot aja gitu Nah, kehidupannya. Ya, apalagi di tengah kesibukan dan tuntutan zaman sekarang di usia yang menuju dewasa ini ya, kayak kadang butuh waktu untuk pause sebentar dan berefleksi diri. Mungkin ya buat teman-teman nih kalau tertarik baca bukunya Kak Salbi besok dan mengisi worksheet-nya itu akan sangat membantu sih menurut aku luar biasa. Oke, Kak. Em, Tadi cukup cukup banyak ya hal menarik yang diceritakan sama Kak Salbi. Tapi kalau
aku tanya nih, apa hal yang menarik selama Kak Salbi terjun di bidang ini dan ya ditemuinnya tuh cuman kalau Kak Salbi memilih fokus di bidang ini gitu. Oke, oke. Em, Mungkin contoh simpelnya ini kali ya. Aku sempat ngomong sama sama temenku. Jadi kebetulan kalau Teruntuk Project ini, Yayasan Teruntuk Jejak Kebaikan ini kan kita berusaha untuk ke berbagai kota gitu ya, untuk melakukan kegiatan sosial dalam berbagai bentuk. Aku sering ngomong kayak contohnya, kayaknya gue tuh nggak bakal ke Kabupaten A kalau misalkan bukan karena Teruntuk Project deh gitu. Jadi kayak misalkan contohnya ke Lumajang misalkan gitu ya. Oke, Lumajang itu mungkin Jawa Timur gitu ya. Mungkin kita sering ke Surabaya gitu ya dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita nggak ke spesifik ke kota kabupaten yang lain lah istilahnya kayak gitu. Mungkin salah satu contohnya itu. Jadi itu yang menurutku kayaknya nggak mungkin aku dapetin kalau aku nggak jadi relawan deh. Karena dengan aku jadi relawan, dengan aku running yayasanku, aku jadi pergi ke berbagai tempat gitu ya, kota-kota yang mungkin aku nggak kepikiran sebelumnya, dan jadi lebih mengenal anak-anak di sana, budaya di sana seperti apa. Walaupun mungkin aku nggak dalam jangka waktu yang sebulan gitu ya, tapi setidaknya beberapa hari di sana aku lebih mengenal dan lebih bisa berempati dengan berbagai jenis, dengan berbagai latar belakang, berbagai karakter orang sih. Jadi itu mungkin yang aku highlight banget. Dan mungkin nyambung ke sana dengan aku mempelajari psikologi, aku nggak mungkin apa ya, sepeka itu gitu, sepeka itu sama latar belakang orang lain, karakter orang lain dan lain sebagainya. Karena kalau aku ngelihat diri aku dulu, kayaknya dulu tuh aku tuh nggak peka sama sekali deh. Aku tuh nggak walaupun mungkin orang-orang suka bilang ya, padahal lu cewek tapi lu nggak peka dan lain sebagainya. Mungkin aku nggak sepeka itu ketika karena mungkin aku nggak mencoba untuk belajar dulu. Tapi ketika sekarang aku mencoba untuk belajar, aku lebih peka untuk sama diri aku sendiri pun dulu aku sulit untuk aware sama perasaan aku. Sekarang aku belajar peka sama perasaan aku sendiri dan itu memudahkan aku untuk peka sama orang lain juga. Jadi mungkin itu sih yang aku pelajarin banget dan yang paling menarik dan yang paling nggak kebayang sih sama aku dulu gitu. Oke, dengan bertemu banyak manusia, banyak bertemu berbagai macam sifat dan karakter mereka, dan tentunya empatinya juga jenisnya beda-beda ya, Kak ya. Oke. Nah, ini karena kita bicara dengan seorang yang menggeluti bidang psikologi nih, Kak, aku mau nanya sebuah mitos. Tadi juga Kak Salbi sempat nyinggung kalau jadi peka banget gitu. Oke. Tentang apakah orang-orang yang dari psikologi itu cenayang? Oke, ini emang jadi pertanyaan banget bisa baca pikiran gue nggak gitu. Iya. Aku jadi, aduh bagaimana ini kalau gesture aku juga terbaca kan, aduh gimana nih? Iya, 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 iya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal peka gitu ya, kalau peka tuh pasti sebenarnya setiap orang kan pasti punya kepekaannya sendiri, pasti punya apa ya namanya empati terhadap sekitarnya sendiri, tapi bagaimana memaksimalkan empati itu kan. Jadi kalau peka mungkin memang setiap orang lebih ke personalnya gitu ya, harus belajar kepekaan itu sendiri. Tapi kalau misalkan soal cenayang, kayaknya kita apa ya, kayaknya kita butuh untuk mendengar dulu gitu kan. Kita perlu active listening dulu. Jadi kalau misalkan cenayang pastinya enggak, tapi ketika misalkan sama klien gitu ya, klien bercerita, terus klien juga menunjukkan gesture-gesture tertentu, mimik wajah tertentu, nah itu sih yang lebih kita pelajarin. Oke, baik. Dari situ ya kan, dan pasti udah dibahas tentang gimana teori-teorinya sebelumnya dan Mhm, heeh. konsep-konsepnya ada gitu. Oke, baik. Ini sudah terjawab ya, bukan bukan cenayang gitu, tapi memang sudah ada konsep dan teorinya gitu. Oke. Nah, tadi kan sudah membahas tentang hal yang menarik ya, kayak tentang banyak bertemu manusia dan akhirnya bisa berempati lebih-lebih lagi dengan berbagai macam jenis manusia itu. Nah, kalau buat tantangan nih Kak, tantangan yang dihadapi menggeluti di bidang ini apa? Oke, kalau mungkin kalau misalkan di bidang psikologi, sebenarnya semuanya sih, semuanya ketika memang yang paling menarik, yang paling dipelajari adalah empatinya, justru menurutku yang paling susah juga adalah menumbuhkan empati itu di berbagai situasi lah istilahnya. Karena Hmm. kadang-kadang aku juga menemukan kesulitan ketika aku
menghadapi klien gitu ya. Misalkan klien ini punya masalah sendiri gitu kan ya, tapi aku tuh kadang juga sulit untuk berempati, entah karena terlalu jauh sama apa namanya, sama bayangan aku gitu ya, atau justru terlalu dekat kayak kita tuh terlalu punya issues yang sama gitu. Jadi kayak ya bukan konseling lagi, tapi ya justru aku melihat masalah aku di dia gitu. Jadi sebenarnya itu sih, berempati itu yang paling sulit juga untuk dipelajarin karena jangan sampai kalau mungkin di psikologi sebagai aku mungkin soon to be psikolog, semoga segera selesai studinya gitu ya, adalah benteng itu sih kita bisa membedakan yaitu hidup dia, itu hidup kita, jangan sampai kita berlarut-larut di masalah dia juga lah istilahnya kayak gitu. Jadi bukan bukan bersimpati tapi berempati gitu. Dan mungkin tantangan-tantangan yang lain kadang konsisten juga ya gitu, konsisten ketika kita punya program, misalkan program di yayasan gitu, terus juga ternyata butuh dana yang lebih tapi dananya kebetulan lagi nggak ada, atau misalkan kita butuh manpower lebih tapi manpowernya nggak ada, atau bahkan ekspektasi-ekspektasi orang lain, kritikan-kritikan orang lain itu kan juga jadi tantangan ya, lebih ke mengolahnya aja kayak gimana, mungkin lebih ke sana. Sama kalau misalkan terkait literasi, mungkin karena pasti trennya tuh akan terus berubah gitu ya, trennya akan terus berubah dan kita juga perlu untuk up to date terkait hal itu. Jadi lebih ke nggak berhenti belajar itu sih yang perlu sih untuk dilakukan dan itu pastinya menjadi tantangan untuk konsisten belajar. Itu sih mungkin dari aku. Oke, dari menumbuhkan empati itu sendiri dan boundaries ya kayak aku cukup menarik sih tentang boundaries karena kalau buat aku pribadi aku juga cukup sensitif dan kadang menjadi tempat curhat dari orang lain tapi kadang draining sendiri gitu. Betul, betul. Mungkin itu tantangannya juga ya Kak. Itu gimana tuh Kak kalau misalkan kita jadi apa iya suka berempati sih tapi akhirnya gampang capek gitu kayak aduh oke capek gitu. Mhm, mhm. Oke, draining betul banget sih, overwhelming, draining gitu ya. Apalagi ya mungkin tadi kalau misalkan Yeri emang sering dengar cerita juga gitu, cerita teman-teman gitu ya, begitupun juga aku. Dan mungkin sekarang juga bertambah lagi karena ada klien atau mentee yang perlu untuk aku dengarkan juga. Sebenarnya lebih self awareness sih, self awareness dan aku sering-sering berefleksi entah dengan journaling atau entah dengan self talk gitu ya atau entah dengan diskusi sama orang lain untuk melihat diri aku tuh lebih jelas lagi sebenarnya aku tuh butuhnya apa ketika aku lagi draining. Istilahnya kayak kaca gitu ya, misalkan kita ngaca, Hmm. tapi kaca kita tuh udah penuh banget sama stiker atau sama Post-it gitu, yang dimana stiker sama Post-it itu ekspektasi kita atau juga kekhawatiran kita, ketakutan kita, insecurity kita dan lain sebagainya. Dengan terlalu banyak stiker dan Post-it itu kita udah nggak bisa ngelihat diri kita lagi kan di kaca karena udah terlalu banyak. Dan ketika kita berefleksi, kita mencoba untuk nyopot stikernya itu satu per satu biar kita bisa ngelihat wajah kita lagi istilahnya. Jadi salah satu kunci yang aku lakukan adalah refleksi tadi dengan medianya macam-macam dengan journaling, self talk dan lain sebagainya. Dan belajar untuk paham kalau istirahat tuh merupakan bagian dari produktivitas juga gitu. Kayak kita berjeda sebentar nggak apa-apa kok, memproses emosi kita sebentar nggak apa-apa kok. Kayak waktu mungkin di tahun ini mungkin puncak kesedihan aku kehilangan nenek aku yang dimana aku deket banget sama nenek aku. Dan di situ H+1 nenek aku nggak ada, aku tuh tetap harus kerja gitu kan ya, aku tetap harus ngerjain tugas-tugas kuliah juga. Nah di saat itu aku tuh bisa aja gitu ya, bener-bener mengerjakan tuh bener-bener mengerjakan, tapi apa ya, aku tahu kalau aku tuh nggak bisa ngambil klien saat itu gitu. Kayak aku tuh ngerasa aku terlalu overwhelming sampai akhirnya kayaknya aku nggak bisa deh untuk ngambil klien dulu untuk saat ini. Oke, pekerjaan lain aku ambil, tapi aku lagi nggak bisa banget untuk ambil klien. Mungkin kalau aku yang dulu, aku akan tetap ambil klien gitu. Kayak karena ya udah, aku nggak peka sama perasaan aku sendiri. Tapi pada saat itu aku berusaha kayak aku untuk klien tuh jeda dulu deh gitu, biar tetap bisa it takes two to tango gitu, bisa berjalan bareng-bareng ketika aku juga merasa lebih baik. Gitu sih kalau aku.
Oke, luar biasa sebelumnya turut berduka ya Kak, tapi Makasih. Kak Salwi pasti sudah bisa melalui kehidupan ini dengan baik. Sekarang sudah bisa ya cukup Amin. memangnya walaupun tempat itu tetap akan ada untuk nenek yang tercinta. Luar biasa ya. Tapi aku masih kepo nih Kak, ada kalanya aku kagum banget dengar Kak Salwi bisa sharing H+1 udah langsung bisa beraktivitas dan lain sebagainya, tapi tetap tahu gitu batasan kemampuannya sampai mana. Karena kadang bisa aja kita tuh kalau udah ininya perasaannya terguncang atau emosi lagi nggak stabil, busuk aja gitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu Kak. Itu apakah harus sedikit didorong untuk ya tetap produktif sedikit apa gimana itu Kak? Oke. Aku walaupun misalkan aku mengerjakan pekerjaan, aku ngerjain tugas kuliah dan lain sebagainya, tapi aku meluangkan waktu aku untuk banyak-banyak nangis pada saat itu. Mungkin itu kali ya. Jadi aku tuh tipe orang nggak tahu kenapa mungkin ya beberapa tahun belakangan ini tuh aku memang lagi dihadapi sama beberapa masalah gitu ya, masalah keluarga, finansial, ya mungkin pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya, dimana mungkin perlahan-lahan tuh sekarang udah mulai stabil. Sebenarnya beberapa tahun kemarin juga udah mulai stabil gitu, tapi belum sepenuhnya stabil. Sampai akhirnya tuh aku menyadari kalau udah terlalu lama aku tidak memproses emosiku, sampai aku sadar kayaknya aku udah berapa lama nggak nangis ya gitu. Dan di satu titik tiba-tiba tuh aku bener-bener nangis bombay gitu ya, satu malam tuh aku bener-bener nangis bombay, tiba-tiba aja aku cerita sama diri aku sendiri dan aku tahu, oh ternyata kalau aku masih sulit untuk cerita sama orang lain, aku boleh deh cerita sama diri aku sendiri dulu sebelum aku tetap harus cerita sama orang lain biar aku nggak mendem sendiri. Jadi mungkin itu sih gitu ya, kayak kita perlu untuk apa ya, meluangkan waktu kita untuk memproses emosi itu nggak harus langsung 100% kelar gitu ya. Pasti aku pun proses berdukaku tuh belum kelar, tapi setidaknya coba untuk diproses ketika memang kita bisa proses dengan menulis, oke tulisin apa yang kita rasain, apa yang habis terjadi dan lain sebagainya. Kayak pas nenekku meninggal itu kan juga aku seminggu tuh full di rumah sakit gitu dan ketika malam meninggal itu aku tuh bener-bener ngomong sama diri aku sendiri kayak Eee, apa ya, kekhawatiran aku kayaknya Uni nggak bisa deh hidup tanpa ibu, aku tuh manggil nenek tuh ibu. Kayaknya Uni nggak bisa deh untuk ngejalanin Uni tuh takut, Uni nggak bisa ngelakuin aktivitas Uni sehari-hari kalau inget ibu nggak ada dan lain sebagainya. Aku mencoba untuk mengeluarkan segala mungkin apa ya, emosi-emosi negatif, segala perkataan-perkataan, kekhawatiran-kekhawatiran aku sampai akhirnya, oh kemarin tuh memang aku pantas untuk mengatakan itu karena aku habis ditinggal nenek aku. Jadi saatnya sekarang gimana caranya ketidakmampuan yang kita pikir kita nggak mampu untuk ngelakuin tanpa tanpa seseorang gitu ya, gimana biar kita bisa tetap berjalan, istilahnya kayak gitu. Jadi sebenarnya aku kadang-kadang meluangkan waktu untuk muas-muasin dulu sih, kayak ya udah muas-muasin nangis dulu gitu ya. Latihan sebenarnya, aku latihan untuk mencoba kalau sedih ya nangis nggak apa-apa gitu dengan nonton film misalkan, nonton film atau baca buku gitu yang bisa melatih empati kita juga terhadap karakter-karakter buku atau film. Jadi sebenarnya lebih berlatih untuk apa ya, tidak terus-menerus memupuk sampah sih gitu ya. Kayak istilahnya misalkan sampah dibungkus kado, oke luarnya akan bungkus kado bagus, tapi kan isinya tetap sampah istilahnya kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke sana sih memproses biar tahu boundaries-nya tuh kayak gimana. Oh, pekerjaan ABC tuh ternyata bisa kok dilakukan ketika aku berduka kemarin gitu ya. Tapi kayaknya untuk ambil klien tuh aku lagi nggak bisa deh dan aku harus berani mengkomunikasikan itu gitu sih. Oke, wow, luar biasa. Mungkin kalau Kak Salbi agak ngebat ini kok melenceng dari talking points karena banyak sekali hal yang menarik dari Kak Salbi yang sebenarnya ini kekepiawan pribadi aku sih. Aku juga mohon maaf kalau jadi kalor ngidul ya. Oh, nggak apa-apa, karena memang podcast ini mengalir aja dan ternyata banyak banget hal menarik yang dibawakan sama Kak Salbi. Terus, iya banyak hal baru sih ya yang aku dengar. Salah satunya juga tadi yang belajar untuk cerita sama diri sendiri. Itu eh, cukup bikin aku berpikir gitu. Oh iya juga, mungkin ketika berat untuk bercerita dengan orang lain tuh karena kita sendiri juga belum tahu gitu apa yang terjadi sama diri kita gitu ya Kak. Boleh nggak sih Kak diceritain lagi tentang bercerita dengan diri sendiri itu?
Oke, iya karena nggak mudah ya, kadang tuh nggak mudah kita bercerita ke orang lain, apalagi tentang vulnerability kita gitu ya, kegagalan kita, kelemahan kita ke orang lain, apalagi misalkan ke psikolog, ke konselor, itu kan orang asing gitu ya. Tapi adalah sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa melakukan itu, ketika kita bisa cerita ke teman terdekat, kita bisa cerita ke profesional adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika kita belum berani gitu ya, kita kayaknya gue belum siap deh untuk membuka ini gitu. Ya nggak apa-apa cerita ke diri kita sendiri dulu. Nah cerita ke diri kita sendiri sebenarnya mungkin lebih nyaman karena kita nggak perlu memilah. Kadang kita menceritakan memilah ya. Apakah gue oversharing atau apakah gue tuh terlalu nggak memberikan konteks atau gimana gitu. Dan kita nggak takut ketika nanti kalau misalkan gue cerita nanti gue dijudge ABC lagi atau dia mikir yang gimana-gimana ke gue. Nggak ada itu gitu kan ya. Jadi justru dengan bercerita ke diri kita sendiri kita bisa apa ya, setidaknya salah satu safest place lah untuk bercerita. Tapi bukan berarti bercerita ke diri sendiri adalah ya udah setelah gue bercerita ke diri sendiri gue nggak perlu untuk bercerita ke orang lain, enggak gitu ya. Tapi bercerita ke diri kita sendiri tuh mungkin tahap awal lah gitu ya untuk memberanikan diri kita, membangkitkan diri kita lagi dari keterpurukan. Jadi kita bisa berefleksi nih, oh dari cerita yang gue ceritakan ke diri gue sendiri tadi itu, gue bisa tahu nih akar masalahnya sebenarnya ada di mana. Atau, oh ternyata gue tuh harus A, B, C deh kayaknya. Atau, oh ternyata, sesimpel, oh ternyata gue lagi sedih ya, gitu. Malah justru itu kadang-kadang kita langsung lompat ke solusinya aja, tapi kita nggak tahu sebenarnya kita lagi ngerasa apa. Apakah sedih, apakah kecewa, apakah takut, apakah apa namanya, terpuruk atau apa sih sebenarnya, gitu sih mungkin ya. Oke, baik. Jadi lebih ke tahapan awal untuk mengenali Mhm apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, Kak ya. betul. Oke, luar biasa. Aku seperti ngobrol dengan mentor sih ya. Jadi ini seperti sesi konseling gitu. Mentoring ya sih ya. Iya betul betul betul. Luar biasa kayak Kak Salbi. Aku mau balik lagi nih tentang teruntuk project, Kak. Karena teruntuk project ini sudah ada beberapa project yang dijalankan di beberapa kota nih, berarti kan sudah bertemu dengan banyak sekali manusia dan mendengarkan juga ya apa yang terjadi di sana gitu. Tapi kalau bisa di-highlight gitu, apa sih misi yang sebaiknya dibawa sama pemuda-pemudi Indonesia ini untuk lebih ya menjawab isu yang ada gitu? Oke, mungkin tahap awalnya tahu ketertarikan kita dulu kali ya, kayak, kita kan berkontribusi untuk, banyak orang itu kan nggak perlu, nggak harus selalu dengan kegiatan sosial, tapi misalkan mungkin bisa beririsan juga, kayak mungkin salah satu, graphic designer di Teruntuk Project itu, dia seneng graphic design gitu ya, tapi dia tuh kayak kurang, kurang tertarik gitu kalau misalkan kayak ngajar anak-anak dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan desain-desain dia itu bisa mengedukasi orang banyak lagi tentang isu-isu sosial gitu. Gimana penyampaian-penyampaian yang tepat lewat infografisnya misalkan atau lewat video dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mungkin tahap awalnya perlu untuk tahu dulu ketertarikan kita tuh sebenarnya apa. Jadi kita bisa tahu nih berkontribusinya di berbagai hal. Kalau misalkan apa sih yang sebenarnya perlu untuk anak-anak muda seperti kita lakukan, mungkin tadi dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita tertarik, dengan apa yang kita pengen berikan ke orang lain, coba untuk berikan itu. Karena kadang-kadang kita nunggu ada uangnya dulu deh, atau nunggu bisa desain dulu deh, atau nunggu bisa project management dulu deh, akhirnya nggak mulai-mulai gitu. Jadi nggak apa-apa, apa yang bisa kita berikan, itu yang kita lakukan. Istilahnya dulu juga aku belum project management juga masih minim banget ilmunya gitu ya, terus juga soal untuk pitching ke perusahaan-perusahaan juga masih minim banget, tapi seiring berjalannya waktu dengan belajar di kerjaan aku, belajar juga apa namanya di yayasan, itu juga membantu aku untuk lebih tahu, oh ternyata gue suka loh project management dan itu yang bisa gue berikan, tapi spesifik isunya di bidang sosial kerelawanan gitu. Karena kalau misalkan kolaborator untuk project itu juga beragam banget, kayak ada brand brand baju lah, ada brand pasir kucing dan lain sebagainya, tapi mereka mau berbagi gitu. Jadi ya udah apa yang bisa kita berikan itu yang kita berikan gitu. Ya, jadi berawal dari tertariknya kemana gitu ya, Kak ya.
Oke, dan gitu. ternyata bisa saling beririsan juga tadi dari banyak bidang ternyata bisa nyambung aja gitu kalau memang ada ketertarikan untuk tadi misalnya berbagi gitu ya dari berbagai macam bidang perusahaan gitu. Tapi kalau ada keinginan dan dorongan untuk berbagi ya kenapa enggak gitu. Luar Iya. biasa. Eh balik lagi tentang semangat dan keinginan tadi Kak. Dan balik lagi ke pertanyaan tentang tantangan gitu. Menjaga konsistensi, apa sih Kak yang bikin Kak Salbi ini selalu semangat untuk ngelit, untuk ya menjadi mentor gitu kan pasti kan ada ya berbagai macam tantangan yang tadi disebutkan gitu. Oke, kalau ngomongin selalu semangat, aku nggak selalu semangat juga ya. Oh, Kadang-kadang aku ada low motivationnya juga gitu. Ada kayak, aduh, kayaknya lagi males deh ngerjain ini. Itu tuh ada banget gitu. Tapi sebenarnya aku lebih berpikir kayak gini, kayak setiap pekerjaan itu punya tantangan, setiap pekerjaan itu punya kesulitan. Setiap jurusan tuh punya kesulitannya masing-masing, misalkan kalau di kuliah gitu ya. Tapi tinggal kita pilih aja kesulitan mana yang pengen kita jalanin. Dan kebetulan hmm, karena aku suka ya psikologi, aku suka sosial kerelawanan, aku suka literasi, akan lebih mudah aku lakukannya karena aku suka gitu, karena aku passionate ngelakuinnya. Jadi dengan aku inget itu lagi, oh ini kan emang jalan yang gue pilih gitu. Jadi itu bantu untuk konsisten. Tapi mungkin eksternalnya juga ngebantu ya, kayak melihat teman-teman relawan yang mau bergabung di program True Untuk Project, terus juga ngelihat teman-teman yang mau jadi tim inti di True Untuk Project, banyak yang suka nge-DM kalau pengen ikutan, itu tuh membantu banget kayak, oh ternyata walaupun kita nggak bisa mengubah satu dunia, tapi kita mungkin bisa jadi dunia untuk beberapa orang ya gitu. Jadi sebenarnya lebih respon-respon dan kontribusi-kontribusi banyak orang tuh membantu banget untuk aku konsisten ngejalaninnya. Dan sebenarnya kayak aku ngeliat aku udah mengalami berbagai kegagalan gitu ya, dan udah mengalami berbagai jatuh bangun gitu ya, walaupun pasti aku masih harus banyak belajar, tapi rasanya kegagalan dan jatuh bangun itu tuh deserve deh untuk aku tuh selalu perjuangin gitu, kayak ya udah kemarin kan udah ngerasain kan gagalnya gitu, udah berhasil bangkit juga kan, ya udah jangan takut untuk ketemu sama kegagalan-kegagalan lain lagi. Sebenarnya aku lebih ke self reminder juga, tapi eksternal tuh juga sangat amat mendukung sih gitu. Apalagi kalau misalkan keluar kota ketemu sama orang-orang yang benar-benar menyambut baik gitu ya, padahal kita banyak belajar dari mereka tapi kok mereka jadi kayak nyambut kita gitu ya. Itu oh, sih eksternal itu yang benar-benar jadi motivasi aku juga untuk terus konsisten. oke, jadi istilahnya tuh kalau kita ketemu sama eksternal yang baik dan menyambut tuh, walaupun secapek-capeknya kita kayak my heart is full gitu ya Kak, pulang-pulang luar Betul. biasa. Karena ya aku cukup relate sih dengan pernah ngajar gitu di Mm-mm. beberapa apa anak-anak gitu ya, kayak pulang-pulang iya badannya capek gitu dan mungkin itu harus ada tenaga waktu yang dikorbankan untuk mempelajari mereka juga. Tapi ternyata pulang-pulang itu sebahagia itu disambut dan disayang gitu ya kayak menerima banyak kata-kata baik juga dari mereka itu luar biasa. Oke. Em, nah, terakhir nih Kak tentang bentar. Aduh aku ngeblank mau ngomong apa. Gimana ya? Karena iya banyak banget poin penting yang kayak Iya, aku aku tanyain mohon maaf. semuanya. Iya, ini kayak kita seru seru ngobrol berdua ya ini. Iya betul. Asik-asik berdua. Luar biasa. Em, ada lagi nggak Kak yang Kak Salmi mau ceritakan loh? Malah nanya gitu. tentang tentang bukunya, tentang proyek kakak gitu. Oke. Sebenarnya mungkin aku ingin bercerita mungkin lebih ke apa ya, energi. Kalau misalkan kita kolaborasi gitu kali ya, mungkin karena kita lagi kolaborasi juga nih, misalkan Rumah Milenial sama aku, itu kan yang dimana Rumah Milenial bisa memberikan apa, aku juga bisa memberikan apa gitu kan ya. Jadi sebenarnya kolaborasi itu sih yang aku highlight juga selalu gitu ya setiap melakukan project. Mungkin kayak kebetulan aku ketemu sama Rumah Millennials juga ketika kita lagi buka booth gitu ya, lagi buka booth di salah satu kampus gitu, yang dimana aku ngeliat banyak
banyak organisasi sosial itu tuh jadi booster banget buat aku gitu, ketemu kenalan sama teman-teman rumah milenial, sama waktu itu ada Yayasan Pita Kuning, ada apa dan lain sebagainya. Aku ngeliat kayak ya ampun semangat mereka tuh besar banget ya di bidang mereka masing-masing. Kalau misalkan kayak kayak turun to project kan berbagai bidang gitu ya. Otomatis kita tuh jadi belajar gitu kayak ke apa namanya ke organisasi sosial lingkungan kita jadi belajar lingkungannya terus kita misalkan apa namanya ke kesehatan mental gitu ya kita jadi belajar tentang kesehatan mental juga lewat organisasi sosial itu jadi sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini nih ngobrol bareng ini mungkin bisa jadi sesuatu yang jauh lebih besar juga gitu menciptakan mungkin kolaborasi-kolaborasi selanjutnya nggak cuma berhenti di sini jadi sebenarnya itu sih mungkin yang selain kayak yang membantu aku untuk terus konsisten kali ya, karena Hmm. ketemu sama kolaborator-kolaborator yang luar biasa. Contohnya mungkin kayak tadi ya, kayak ada salah satu brand juga gitu, kayak brand pasir kucing yang dimana mungkin sebelumnya kita nggak akan tahu organisasi sosial tuh bisa berkolaborasi sama brand tertentu gitu kan, brand Iya. yang jauh gitu. Tapi ternyata ada isu sosial tuh kesejahteraan hewan loh gitu, yang dimana kita bisa nih untuk kebetulan mereka juga punya makanan kucing gitu-gitu yang bisa kita kasih ke kucing-kucing jalanan atau kita bisa produce konten yang mengedukasi terkait hewan gitu-gitu. Jadi sebenarnya lebih ke sana kali ya kolaborasi yang kita lakukan hari ini tuh sebenarnya bisa jadi sesuatu yang motivasi untuk terus konsisten gitu. Ya, 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 luar biasa. Ini aku sambil mendengarkan, sambil merecall lagi podcast-podcast yang sebelumnya itu juga pembicaranya selalu highlight itu Kak, tentang networking, kolaborasi, gimana kita yang awalnya walaupun kita satu kampus tapi tidak saling mengenal gitu. Terus Ah, iya. terus ternyata ketika ketemu dan berbagi kayak banyak sekali pelajaran yang bisa saling dibagikan gitu ya. Itu luar biasa banget sih dan terima kasih banget untuk Kak Salbi yang bersedia meluangkan waktunya ya untuk mengisi podcast ini gitu sangat luar biasa. Berbobot banget podcast kali ini gitu. Dan mungkin karena udah banyak banget yang di sharing-sharing dan nggak kerasa udah 40 menit aja ini Iya, ternyata. berbagai macam topik udah dibawain ya dari buku, dari sisi tentang psikologi, dari sesi konseling Yeri gitu. Dan kita tutup dengan closing statement atau pesan dari Kak Salbi untuk pemuda-pemudi Indonesia ini, Kak. Oke, mungkin pesannya mirip-mirip kayak tadi sih, kita bisa aware dulu terhadap diri kita sendiri, kepada diri kita sendiri, sampai akhirnya kita tahu kita mau berkontribusi di mana. Kita juga mungkin perlu untuk riset banyak-banyak, belajar banyak-banyak sebenarnya apa sih yang dibutuhkan. Misalkan emang ketertarikannya di bidang pendidikan, oke apa yang dibutuhkan. Kadang juga setiap kota tuh spesifik kebutuhannya beda-beda gitu kan ya. Bahkan setiap RT mungkin itu spesifiknya juga beda-beda. Jadi coba untuk banyak belajar, banyak riset, banyak ngobrol, biar kita tahu juga apa yang butuh dan kira-kira apa yang bisa kita berikan dari kebutuhan itu juga. Dan mungkin kalau untuk self reminder buat ya self reminder aku gitu ya, tapi buat teman-teman juga, mungkin kita perlu untuk fokus ke apa yang bisa kita kendalikan kali ya. Kadang sekarang tuh mungkin udah makin banyak hal yang terekspos gitu. Misalkan kita punya media sosial sekarang, apa gampang untuk akses internet dan lain sebagainya, banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Coba untuk fokus ke hal yang bisa kita kendalikannya. Jadi jangan sampai kita berlarut-larut sama sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan sampai akhirnya kita mengabaikan apa yang bisa kita kendalikannya. Mungkin lebih ke sana sih pesan dari aku. Semoga kita bisa apa ya memaksimalkan pemimpin bagi diri kita sendiri gitu kan ya karena kita pemimpin akan diri kita sendiri tapi kadang kita dikuasain sama satu aspek aja dari diri kita gitu jadi semoga kita bisa maksimal jadi pemimpin buat diri kita sendiri. Oke, terima kasih sekali. Itu closing statement yang ketika mendengarkan aku ngangguk-ngangguk, oke sambil refleksi. Baik. Sambil dengerin sambil refleksi diri sendiri iya juga ya ya Allah luar biasa kesempatan kali ini dan selain ucapan terima kasih kami juga ada apresiasi untuk Kak Salbi ya yang sudah membagikan pengalamannya dengan sangat luar biasa pada hari ini. Oke, sudah kelihatan ya Kak. Eh, oke, mungkin aku dokumentasikan dulu sebentar. Jadi aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Kak Salbi untuk
kesempatannya pada hari ini ya luar biasa. Ini 40 berapa 40 berapa menit ya ini. Nggak kerasa Menit ya. banget. Iya, nggak kerasa banget diisi dengan sharing-sharing yang berbobot dari Kak Salbi. Ini sangat daging gitu ya pembahasan hari ini dari berbagai macam topik dan pokoknya sukses selalu untuk Kak Salbi, sukses selalu untuk teruntuk project dan proyek-proyek lain yang sedang dikerjakan sama Kak Salbi. Dan buat sobat-sobat millennials yang mau beli bukunya Kak Salbi, boleh banget ya Kak ya, karena banyak banget ilmu-ilmu yang bisa didapatkan dengan membaca buku tersebut. Dan terima kasih kami ucapkan dari Rumah Millennials tulus-tulusnya, dan terima kasih juga kepada One Health Foundation dan Pets kita yang sudah mendukung acara ini. Terima kasih Kak Salbi, semoga sehat selalu. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan dan kesalahan dari aku. Baik, sama-sama Kak ya. Sukses selalu Kak Salbi. Terima kasih.